Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Bersama saya kembali Ferizal di Rio Podcast. Nih kita bersama narasumber kita nih yang luar biasa tentunya. Sengaja kita undang karena kita angkat hari ini bicara tentang isu Pilkada Riau. Nah, saya menyapa dulu nih narasumber kita. Ada Ketua DPD Pro Jurnalis Media Cyber Indonesia, sekaligus pimpinan media Brazam.com, abang dah kita, atau memang dikenal sebagai senior nih di jurnalistik, Bang Yanto Budiman Situmeang. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Kalau saya lihat selalu semangat nih ya, bergeliat di mana-mana nih. Ya, kita memang hidup ini harus optimis, Ya. semangat, harus riang gembira. Siap. Nah, yang tidak kalah penting nih, ada narasumber kita lagi. Beliau salah satu pengamat nih sosial politik Riau. Beliau adalah Bapak Fauzi Kadir, SAMS. Assalamualaikum, selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kita langsung ke topik pembahasan kita nih, Pak. Kalau kita lihat pilkada serentak, khususnya pilkada Riau, tinggal hitungan bulan nih. Hari ini sudah bermunculan orang-orang yang ingin nih dipilih oleh masyarakat Riau khususnya. Salah satunya hari ini ada di Pilgubri, pemilihan Gubernur Riau. Cuman kita pengen tahu nih, menurut kacamata abang dah kita nih, sosok pemimpin seperti apa yang kita perlukan untuk memimpin Riau yang luar biasa ini. Baik, terima kasih pada Rio Podcast yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami berdua untuk memberikan sumbangsih pemikiran tentang bagaimana mencari sosok yang pas untuk memimpin Riau ini ke depan. Sementara ini saya mengamati dari perspektif jurnalis sebagai wartawan yang sudah bergelut 30 tahun dan konsen di tentang politik, ya. Saya melihat memang cukup banyak balon-balon yang memunculkan diri, mencalonkan diri melalui baliho-baliho yang bertebaran di Pekanbaru dan seluruh kabupaten kota. Ada yang menjual dirinya bakal calon gubernur, ada yang menjual diri bakal calon wakil gubernur. Jadi kita melihat ini semuanya masih absurd ya. Iya, benar. Masih belum jelas. Jadi siapa, partai mana mendukung siapa berpasangan dengan siapa, kita belum tahu. Ini masih wait and see, masih meraba-raba. Jadi saya melihat kita ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat Riau, supaya nanti kalau sudah ditetapkan siapa nanti kandidat yang sudah akan berlayar dan siap dipilih untuk Pilgubri, ya, kita mengharap kepada masyarakat Riau yang hari ini menurut riset itu masyarakat Riau itu 70% ternyata pemilihnya rasional. Rasional ya. Jadi di 70% ini di sini udah masuk Gen Z dan milenial. Sama tokoh-tokoh, akademisi, intelektual ada di 70% ini. Tentu ini menjadi ceruk suara yang akan direbut nanti para kontestan ini, ya. Kalau jadi diusung partai politik udah jelas, nanti kita akan mengerucut ke sana setelah dia ada partainya. Sekarang kita masih mengulas secara gamblang, ya, bagaimana sosok pemimpin. Kalau menurut saya, ya, sosok yang dibutuhkan masyarakat Riau ke depan ialah pemimpin yang tegas, yang kebijakannya bukan tegak lurus ke pusat, tapi dia tegak lurus ke bawah, mengakar ke bawah. Apa yang diinginkan oleh masyarakat Riau ini sekarang, ya, itu harus betul-betul tersaji nanti dalam ide dan gagasan para kandidat ini. Di situ kita lihat nanti ada dialektika, dialog dalam perdebatan menyajikan visi misi mereka, gagasan mereka, apa yang akan dijualnya untuk membawa Riau ini ke depan lebih baik lagi gitu. Selama ini kan kita kalau kita highlight ke belakang, ya, banyak pemimpin-pemimpin kita ini sudah hat-trick, ya, ya, udah hat-trick, 3 orang masuk terlibat kasus hukum. Ya, betul. Nah, jangan sampai nanti keempat ini jadi kuartet, ya, 4.
ya. Iya. Jangan sampai kor lah, kor Benar, politik. Nah, ini, benar. ini yang kita takutkan. Jadi harus kita cerdaskan masyarakat Riau ini memilih calon pemimpin itu yang tegas, yang berani, yang anti korupsi, dan programnya itu jelas gitu loh, Ya. bisa dieksekusi. Jangan hanya jual kecap. Ya, sekarang ini kan jangan hanya terjebak dengan pencitraan, ya, image politik yang pada waktunya nanti ini bom waktu, ya. Kalau pemimpin hasil pencitraan biasanya itu nggak baik. Makanya jangan masyarakat Riau jangan terjebak dengan pencitraan. Itu yang saya bisa memberikan sumbangsi untuk sementara. Ya, nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan. Baik, Terima Kanda. kasih. Baik, Kanda. Harapannya sosok yang tadi Kanda gambarkan itu sudah ada nih di antara balon-balonnya ada. Tapi tahan dulu, kita pengen menanya nih dari pandangan Pak Fauzi Qadir. Tantangan Riau saya lihat ke depan tidak main-main. Banyak PR-PR yang harus diselesaikan, butuh sosok pemimpin. Sama tadi pernyataannya, pemimpin yang benar-benar serius nih menangani, dan kita pengen tahu nih rakyat kita hari ini butuh pemimpin seperti apa. Mungkin dari sudut pandang pengamat politik Pak Fauzi seperti apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, jadi keadaan problematik Riau itu yang membuat lahirnya pemimpin yang bisa menjawab problem Riau gitu ya. Ya, benar. Problem Riau. Sebab selama ini kan ya kita udah banyak uji coba lah. Tadi dibilang oleh Pak Yanto, Iya. hat-trick ya. Iya, benar. Itu membuktikan bahwa para pemimpinnya itu lebih banyak bicara proyek besar gitu. Betul. Jadi pemihakan sama rakyat itu boleh dikatakan rendah. Masih rendah ya. Masih rendah. Ya. Misalnya problem dia itu industrialisasi besar-besaran. Benar sekali. Ya. Ya. Nah, seharusnya itu yang dibahas oleh pemimpin. Tapi yang tertangkap kan proyeknya proyek PON, ya kan? Betul. Ya. Betul sekali. Betul. Proyek-proyek yang itu lalu proyek damkar, Damkar, ya. Yang nggak ada nyentuh rakyat. Benar sekali. Itu membuktikan bahwa mereka tidak ada pemihakan sama rakyat. Benar sekali. Nah, jadi dari kasus itu kita udah paham bahwa mereka itu nggak punya visi gitu. Ya. Nggak punya visi. Benar. Kenapa? Visi itu lahir dari satu realitas yang lalu dirumuskan dalam ide, lalu dirumuskan dalam bentuk program, ya, lalu dilembagakan. Jadi ideologi. Betul. Nah, itu membuktikan bahwa pemimpin itu punya ideologi. Nah, realitas itu adalah dilihat daripada kepentingan rakyat. Ya. Nah, kepentingan rakyat pada umumnya, ya, dan itu memang bisa menciptakan rasa kebersamaan kita. Ya. Kebersamaan, lalu lahirlah satu standarisasi ilmu pengetahuan. Ya, benar. Nah, pengetahuan itu diukur. Nah, di sini para akademisi harus habis-habisan membahasnya. Ya, benar. Jadi ada standar gitu. Ini tertangkap gunung oleh damkar, kan nggak perlu dibahas ya. Betul sekali. Ya kan? Ya. Nah, tertangkap oleh kenapa? Kena alat kesehatan, ya kan, memalukan kita. betul. Ya. Benar. Aduh, jadi selera kita ini rendah. Selera rendah. Betul. Jadi pemimpin kita jadi, nah susahnya pemimpin gitu dikatakan masyarakat Riau salah. Nah, itu kesulitan. Kalau memang secara asumsi mengatakan bahwa pemimpin itu produk rakyat. Produk rakyat. Nah, ya. tapi masalah kepemimpinan kita lahir itu adalah mobilisasi politik. Itu dia persoalannya hari ini. Itu. Ya, benar. Akhirnya apa? Ada palsu. Kita lahir palsu. Ya, benar. Kasus-kasus kita nasional, kasus-kasus di lokal, akhirnya pemimpin palsu. Apalagi sekarang rakyat dalam keadaan sulit seperti ini. Betul. Ya kan? Betul sekali. Mau ide atau mau duit gitu. Ya, benar. Ya kan?
Ya udahlah, siapa aja memimpin. Akhirnya orang dalam keadaan sulit mengatakan siapa aja pemimpin sama saja. Sama saja, benar. Karena dia udah kehilangan harapan. Betul. Pengetahuan rendah, lalu kemiskinan. Harapannya udah di titik nadir ya. Iya. Ya, benar. Gitu. Nah, ini tidak edukatif. Ya. Itu tidak edukatif. Lalu kata Pak Yanto tadi, terjadi apa? Terjadi pencitraan. Betul. Nah, bahasa koran itu kan. Ya, bahasa kekinian. Media kan. Benar. Nah, kalau saya kata mobilisasi politik gitu kan. Mobilisasi. Dengan kekuatan dana dibiarkan rakyat miskin, lalu di sini memudahkan ngasih makanan yang simple, harga murah. Ya, benar. Gitu loh. Sebab rakyat sudah terasumsi. Ya. Siapa aja pemimpin sama saja, tidak ada perubahan. Ya. Nah itu, ini yang harus para intelektual, para ulama, para tokoh, jurnalistik, termasuk media benar. Seperti ini membantulah rakyat juga untuk lahirnya pemimpin yang berkualitas gitu loh. Nah, dia cara dia merumuskan masalah aja itu udah kelihatan. Betul. Wah, disebut kalau dalam Islam itu disebut orang-orang yang amanah. Amanah. Ya, ya. Sidik Patona. Nah, ya, tablik, Patona dia cerdas. Gitu. Betul. Ya kan? Betul. Di situ rumusan historisnya seperti itu. Betul, betul. Nah, kalau ini bisa dilahirkan, negeri ini bisa selamat. Sekarang industrialisasi nggak matching dengan keadaan masyarakat. Ya, benar. Nggak matching dengan pendidikan kita. Ya kan? Nggak matching dengan bagaimana selamat lingkungan. Bertolak belakang. Jadi semua kontrak. Nah, di sini orang-orang yang haus kekuasaan dan haus apa memang cocok. Betul. Dalam keadaan masyarakat seperti itu. Situasi ekonomi ya kan? Sekarang ini ya. Nah, masyarakat ya mohon maaf aja, saya katakan masyarakat dalam keadaan nggak nyambung. Ya. Dengan perkembangan teknologi industrialisasi. Betul. Ya kan? Nah, kemudian ditambah dengan pemerintahan yang otoriter, sentralistis. Betul. Wow, udahlah dia yang berkuasa. Saya ini kan rakyat kecil. Benar. Dia lupa. Pada tahap tertentu masih mungkin dia ngomong seperti itu. Karena belum kena yang kelas menengah. Ya. Sekarang kelas menengah udah kena. Misalnya pajak naik. Betul. Listrik naik. Ya. Ya kan? Ya, benar. Baru nih rame-rame kan. Macam di Cirebon, pajak tinggi. Pajak tinggi, betul. Ditolak oleh masyarakat. Berani nggak masyarakat Pekanbaru nolak seperti itu? Iya, benar. Ya kan? Iya. Nah, yang kayak gini itu belum terbiasa di Riau. Iya. Dia udah kalau kepentingan pribadi dia baru. Nah, kita membicarakan dari segi orang-orang yang punya keperhatian, perhatian tentang historis dan sekarang serta masa depan dari segi kewajiban. Di situ tidak ada kepentingan. Ya, benar. Tidak ada konflik kita. Kita bicara kewajiban. Ini kewajiban kita. Sama-sama menyelamatkan negeri ini. Gitu. Nah, karena itu mari kita semua. Nah, jangan membiarkan kita dalam proses pembodohan. Sebab ini beras sekarang sudah berapa sekarang? 18.000. Udah mencapai hampir 20.000 nih. 20.000. Hampir 20.000. Petani Cina mau masuk. Ya kan? Iya, benar. Lahanmu akan makin hari makin sempit. Belum lagi lahan yang ada aja nggak selesai. Nggak selesai sampai hari ini. Betul. Nah, jadi kemudian lingkungan kita sekarang itu problem lingkungan menjadi problem besar. Betul. Hari ini kalau saya nggak masuk ruang AC kayak gini, saya mesti berkeringat di luar. Benar. Ya kan? Benar. Jadi rakyat kecil itu merasakan sekali. Nah, jadi industrialisasi menimbulkan ketidakadilan, lingkungan juga menyempitnya, ya. Ya, benar. Menyempitnya sumber-sumber rakyat, resources kita. Dan gangguan lingkungan semakin gawat di masa depan. Hari ini tidak usah masa depan. Hari ini kita rasakan. Sudah rasakan, benar. Kita rasakan. Karena itu ini bukan problem individual lagi, ini problem global. Terjadi. Benar. Jadi itu yang saya pikir keadaan kita. Maka itu kita harus melahirkan standar
pemimpin, ya, pemimpin yang betul-betul punya visi. Yang sudah nggak berprestasi jangan dipilih. Jangan dipilih, betul. Gitu. Sudah diuji coba sebelumnya, nggak ada hasil. Dia calon lagi Pak, nafsu berkuasa silahkan aja. Silakan saja, nggak dibatasi. Tapi karena ini udah bisa ukur. Nah, ngukurnya itu apa? Pernah nggak dia berbuat untuk kepentingan publik sebanyak? Ya. Kalau hanya bangun-bangun gedung besar kan cukup kepala dinas. Kepala dinas ya. Ya betul. Kan nggak perlu gubernur. Betul. Ada duit bayar tukang, selesai. Ya kan? Benar. Itu. Kalau misalnya acara gubernur sudah meresmikan kantor lembaga adat, itu nggak tugas gubernur itu, nggak ada gubernur pun harus kita buat. Betul. Seremonial tadi. Itu nggak perlu lagi dibicarakan. Bukan saya katakan itu lalu tidak penting. Benar. Ya toh? Nggak ada gubernur pun saya di tetangga pun karena itu lembaga adat saya tetap saya bangun. Tetap terlaksana juga. Karena itu nggak usah merasa berhutang budi sama gubernur. Ya. Ya kan, sehingga nggak berani ngomong gubernur. Ya kan? Ya. Gitu. Yang penting rasa keadilan itu terbangun. Nah, kalau udah rasa keadilan, maka semua suku nggak ada masalah. Ya benar. Semua agama nggak ada masalah. Ya kan? Sebab apa? Itu kepentingan kita bersama. Nah, ini muncul nih isu yang beredar hari ini, harus nih putra dari Riau sendiri yang memimpin. Jadi kan putra Riau itu yang dimaksud. Riau itu adalah pertama dia punya komitmen pada Riau ini. Ya, dia lahir di negeri ini. Ya kan? Ya benar. Nah, kemudian dia itu memang sudah biasa dengan masyarakat sini. Ya kan? Betul. Tidak ada masalah. Cuma kalau sudah pernah megang, ya kan? Kan banyak tuh sudah megang berapa periode apa segala. Jabatan udah bertimbun kalau pangkat dia. Iya. Nggak berprestasi juga, masih nekat. Ini yang kita pening kepala kita. Iya. Punya pula duit. Rakyat lapar. Berarti balik ini kepada masyarakat ini, Pak Fauzi. Nah, maka itu saya yang harus cerdas. Tugas saya di sini adalah mencerdaskan kita semua. Masyarakat kita. Kemudian nanti masih juga dipilih itu bukan salah kita. Iya, benar sekali. Ya kan? Masih juga gitu. Apa kata kalau saya duduk bilang salah lu, kenapa lu mau disokok? Sekarang rasain lo katanya. Iya, benar. Ya kan, karena udah sampai di titik itu dia bicara. Artinya udah titik nadir terendah itu. Udah ngomong, dulu kenapa kamu apa, sekarang naik segala macam. Rasain lah katanya. Benar. Naik katanya. Mahasiswa kalian nggak mau demo dulu. Rasain lo katanya. Ya benar. Itu. Jadi saya potong. Ya lanjut. Saya ini pola-pola ini saya lihat mau di patron politik nasional ini mau ditularkan ke daerah. Nah, ini harus kan kita antisipasi dengan penunjukan PJ ini kan ditunjuk, bukan hasil proses politik election. Betul. Jadi dia lebih cenderung bertanggung jawab ke atas, bukan ke bawah, karena dia bukan dipilih rakyat. Benar sekali. Nah, ini juga harus kita ulas. Dan pers di Riau juga saya minta, saya harap maunya juga PJ harus punya idealisme lah. Idealisme boleh lah cari apa cuan, tapi kan harus beri lebih banyak kita memberikan keperpihakannya, pencerahan kepada rakyat. Pada rakyat kita. Nah, misalnya kalau saya kan rajin saya menulis tentang perkembangan politik nasional, ya kan? Saya tarik ke lokal. Nah, jadi penunjukan PJ ini kan kita tahu sendiri, kan? Benar sekali. Apa ada perintah dari atas, kau harus melakukan ini. Ya, dan itu kita duga penunjukan PJ itu transaksional. Kita menduga untuk mendapatkan jabatan itu bukan mudah. Benar. Itu Pak Yanto nanti teruskan Pak ya. Itu ini PJ itu sebetulnya tidak boleh lagi itu. Kenapa? Ya itu kan untuk biasanya itu kan itu dia kan 5 tahun. Iya. Ya. Sekarang ini sejak zaman Pak Jokowi ini lalu problem itu jadi ada yang 4 tahun lalu PJ sampai 3 kali. 3 kali, benar sekali. Itu kan membunuh demokrasi. Ya benar. Ya kan? Ya. Melanggar undang-undang itu. Sangat. Ya benar. Pembunuhan aspirasi politik. Ya, jelas nanti orang belajar lagi. Ya. Kalau ada orang baru yang kelas-kelas, sedangkan anak daerah aja belum tentu berhasil, apalagi lain. Benar. Benar nggak? Apalagi PJ yang ditunjuk tidak mengenal nih daerahnya. Daerah yang ditunjuk. Benar. Nah, yang kayak gini nih sebetulnya
ya sebetulnya saya kira rakyat sadar. Ya. Cuma sekarang udah apatis. Betul. Nah, jadi apatis ini PJ pun sampai 3 kali. Nah, kecenderungan di Riau saya lihat nggak ada yang protes. Jadi Malah mungkin disambut secara ada nggak? secara disambut, benar. malah mau dikasih gelar ada kan? Itu. Nah, ini problematik kita sebenarnya. Besok kan? kita doakanlah lembaga itu supaya kita baca yang Yasin supaya dia jalan ke jalan yang lurus gitu. Iya. Ya, iman politiknya pun nggak apa kan? Iya, Sekarang benar. kan yang terjadi di negara apa kita ini kan 5 tahun itu hanya selesai pilpres, bagi-bagi jabatan, ya menteri, ya kan itu yang terjadi sekarang. Iya, benar. Politik dagang sapi. Nah ini ada pula memainkan politik bola bambu, ya satu diangkat, satu dipijak. Betul. Ini sekarang dimainkan. Yang jelas PJ itu melanggar demokrasi. PJ melanggar demokrasi. Tidak edukatif. Tidak edukatif. Dan dia itu bukan pilihan menghambat rakyat. pembangunan. Ya. Iya. Berarti balik dari lagi di isu pilkada kita nih. Ini kan sedang sibuk nih, ambil berkas, antar berkas, daftar ke partai politik. Pada akhirnya kan partai ini yang menentukan calon ini dengan siapa bersandingnya. Ya. Artinya tidak bisa nih si calon menentukan saya harusnya dengan sini nih. Ada bahasanya saya belum bisa menentukan siapa nih wakil saya atau siapa nanti pasangan saya. Tapi partai juga harus harus amanah. Ya kan? Kita udah misalnya rakyat itu kalau betul-betul ya partai itu kemarin suaranya besar itu dari rakyat. Dia harus amanah bahwa rakyat itu kasih suara sama dia untuk bisa melahirkan aspirasi politik kepemimpinan yang benar. Iya, benar sekali. Bukan lalu rakyat ditinggal senang-senangnya sendiri. Itu yang terjadi sekarang di Itu senang-senang sendiri karena benar. saya banyak uang. Kan gitu. Lalu apa akhirnya? Politik ditentukan oleh uang. Ya, benar. Transaksional. Oke, sekarang Tapi yang dijual kan aspirasi politik rakyat. politik rakyat. Nah itu, kasihan kan rakyat. Rakyat kita yang Lagi-lagi rakyat jadi korban. Maka itu orang ada lagu politik partai gila kan gitu kan? betul. Makanya pusing rakyat lalu dibikin partai gila. Ya karena begitu tadi. Ya, benar. Udah dipilih lah, tapi lalu yang dipilih tak sesuai dengan keinginan dia. Iya. Ya. Dia tersinggungnya sampai ke langit pula. Iya, benar. Rakyat tersinggung nggak perlu bagi dia. Iya. Nah ini yang jadi masalah. Ya. Oke, jadi ini terakhir nih, harapan kita nih terhadap rakyat kita untuk mengikuti proses pilkada ini apa nih, Anda? Mulai dari isu, mereka harus paham nih memilah isu. Kedua, memilih pemimpin juga jangan sembarangan lagi nih. Jadi, kalau tidak nasibnya sama aja. 5 tahun ke depan ya sama juga dengan sebelumnya. Sudah pandangan seperti itu. Siapa aja sama. Itu problem besar itu. Nah tugas kita memberikan spirit. Ya toh. Kita ini sulit bukan baru sekarang. Ya, benar sekali. Sejak dulu. Karena itu ini saatnya Anda menentukan, Anda pakai itu menjadi satu kekuatan politik. Ya, benar. Ya toh. Suara satu, gunakan satu itu menjadi satu yang punya nilai besar. Wah, benar. Dan satu itu bergabung semua menjadi satu kekuatan perubahan oleh rakyat. Ya. Nah itu, jadi itu prinsipnya begitu. Kalau perlu mereka bersama-sama memberikan core bahwa kita ingin pemimpin yang bisa menguntungkan kami, yang berkeadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan lingkungan, keadilan pendidikan, kan begitu. Nah, itu harus declare core satu suara. Jadi jangan dilihat dari ini kan sekarang kecenderungannya popularitas, elektability. Ada popularitas, elektabilitas nggak cukup, harus isitas menentukan. Itulah dari modal yang dibilang Bang Puji tadi. Nah, apakah masyarakat Riau ini suaranya mau dibeli pakai uang atau minyak goreng atau sembako, seperti yang terjadi di menghabiskan uang negara 500 triliun untuk menjegal calon lain, ya kan? Ini jangan sampai terjadi di Riau, di daerah. Saya lihat gejala itu mau ditularkan ke daerah. Ada satu orang, nggak usah saya sebut namanya, itu kabarnya dia mau borong partai politik. Iya, infonya seperti itu. Nah, infonya saya dapat seperti itu. Dia ingin melawan kotak kosong. Kalau ini terjadi,
Ini sangat berbahaya bagi demokrasi. Iya, benar. Ya, demokrasi itu kan proses pemilihan pemimpin melalui election, ya, pemilihan oleh rakyat langsung. Iya. Jadi jangan dilihat dari, saya bilang tadi, dia mencitrakan diri di media, di blow up sama media darling, ya kan? Nah, media oke lah, dia boleh mempromot ini. Tapi di satu sisi media juga harus memberikan pencerahan kepada rakyat. Ada check and balance di situ. Ada keberimbangan. Boleh media saat ini memang butuh duit, karena dia berbisnis. Iya, benar. Oke, nggak ada masalah. Tapi jangan satu orang semua diberitakan ini. Jangan dia ke satu orang aja. Itu nggak boleh juga. Ya kan, media itu dalam satu hal tertentu boleh dia tidak independen. Dalam demokrasi kita yang hancur-hancuran sekarang secara nasional, jangan lagi terbawa ke daerah. Ya, ini saya lihat gejalanya seperti itu udah. Di Riau kita bicara, saya udah dibilang orang Riau, udah orang Riau saya. Ya, saya orang Batak, ya. Makanya ada pantun dulu. Bukan kapak sembarang kapak pembelah kayu, bukan Batak sembarang Batak. Yanto Budiman ini sudah Melayu. Sudah Melayu. Jadi kalau ada isu yang yang menyebut harus putra daerah asli, saya pikir itu tidak. Tapi kalau nggak punya komitmen, itu sempit pemikiran seperti itu. Iya, benar sekali. Ya kan? Iya, benar. Kita bukan melarang orang, itu hak asasi, siapapun boleh, ya kan? Iya. Tapi kalau ada orang daerah yang punya komitmen, yang punya track record, yang punya rekam jejak yang bagus, yang punya pengalaman, siapapun dia silakan punya hak. Kita pilih dia. Tapi dia. kalau yang dia nggak punya komitmen, ya ambil duitnya, jangan pilih. Iya. Ambil uangnya, tapi jangan dipilih. Iya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, baik sahabat Riau Podcast, kita sudah sampai ke penghujung acara. Karena hari ini bicara isu pilkada, kita belum mengupas secara detail nih bersama narasumber kita. Ini baru pengantar. Dalam waktu dekat, ketika sudah ada penetapan calon, para narasumber kita akan hadir lagi nih di ruangan podcast kita. Akan kita bahas lebih tajam lagi nih bersama Abang Da kita, Bang Da Yanto Budiman, dan tentunya dengan pengamat politik kita, Pak Fauzi. Mungkin sampai di sini kita mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.